Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Nah, video kali ini kita masih membahas tentang cermin cekung, cermin cembung. Nah, tapi di sini yang kita bahas adalah bagaimana kalau benda atau cerminnya digeser, ya. Nah, tapi yang di sini soalnya kita adalah bendanya yang digeser. Mau benda yang digeser atau cerminnya yang digeser itu eh, prinsipnya sama, ya. Jadi di sini contohnya saya pakai yang bendanya digeser. Nah, soalnya seperti ini. Perhatikan gambar cermin cekung berikut, ya. Karena bendanya di sini berarti ini depan ya. Ini depan, ini belakang. Nah, jika benda digeser 5 cm mendekati cermin, berapakah jarak bayangan dan sifat bayangannya? Jadi ini ceritanya posisi sebelum digeser, posisi semula. Kita anggap saja ini SO sama dengan 25. Ini berarti SI sama dengan 100. Nah, SI-nya negatif atau positif? Nah, ingat, kalau di depan itu berarti kan nyata ya. Nih, di depan nyata. Kalau nyata berarti bernilai positif. Positif. Nah, ini sebelum digeser. Setelah digeser, 5 cm mendekati cermin, berarti ini digeser ya. Ini digeser, misalnya digeser ke sini. 5 cm mendekati cermin. Maka ininya menjadi 20 cm, betul ya? 20 cm. Nah, untuk membedakan, ini kita sebut saja S aksen, misalnya seperti itu ya, SO aksen. Nah, ketika ini digeser menjadi 20 cm, maka di sini pasti berubah juga, bukan 100 lagi. Nah, ini yang ditanyakan. Kita sebut saja SI aksen, sama dengan berapa. Nah, bagaimana mengerjakan soal seperti ini? Nah, gampang ya. Selama cerminnya tidak diganti, berarti fokusnya sama. Nah ya, selama cerminnya tidak diganti, berarti fokusnya sama. Nah, sehingga di sini kita bisa tahu bahwa fokus cermin sebelum benda digeser dan setelah di benda digeser itu pasti sama. Nah, sehingga persamaan yang ini nih, yang seper F ini bisa kita pakai. Misalnya sebelum digeser kita sebut saja sebagai seper F. Nah, setelah digeser kita sebut saja sebagai seper F aksen. Ya. Ini setelah digeser, ini sebelum digeser. Nah, tinggal kita masukkan nih. Berarti yang di sini seper SO, sebelum digeser itu seper SO, ditambah seper SI. Nah, setelah digeser, itu menjadi seper SO aksen, ditambah seper SI aksen. Nah, setelah sampai sini, kita tinggal eksekusi aja. Tinggal masukkan angka-angka yang ada, data yang ada. SO-nya 25, kita masukkan 25. SI-nya 100, kita masukkan 100. SO aksennya 20, kita masukkan seper 20. Nah, ininya tidak ada, seper SI aksen. Nah, ini kita kelompokkan dulu nih. Kita pindahkan ke kiri, yang seper 20, sehingga di sini menjadi seper 25, ditambah seper 100. Karena seper 20-nya pindah, maka dia berubah menjadi negatif. Seper 20. Seper 20 maksudnya sama dengan seper SI aksen. Nah, ini kita samakan penyebutnya semuanya, yaitu 100 ya. 100 berarti ini kita kali 4, yang ini tetap 1, yang ini kita kalikan 5, berarti sini negatif 5, sama dengan seper SI aksen. Nah, ini berarti 4 tambah 1, 5, 5 dikurang 5, 0. Berarti di sini menjadi 0 per 100 seper SI aksen. Nah, berarti tinggal SI-nya, SI aksen itu sama dengan 100 dibagi 0, ya, yaitu tak hingga atau infinity. Nah, ini SI aksennya menjadi infinity. Nah, sifat bayangannya gimana? Nah, karena ini ketemunya positif ya, positif infinity, tak terhingga. Nah, karena dia positif, itu berarti sifatnya nyata
terbalik. Nah, diperbesar, diperkecil, atau sama besar? Nah, ini adalah diperbesar. Diperbesar. Nah, tapi jaraknya tidak diketahui posisinya di mana. Ya kan ya? Kalau ini kan yang SO-nya, XO aksennya 20. Sekarang SI aksennya menjadi tidak terbatas, tidak terhingga. Berarti kan akan lebih besar dari 20. Maka berarti sifatnya nyata terbalik diperbesar, tapi jaraknya tidak terhingga. Nah, beginilah kira-kira cara membahas tentang benda atau cermin yang digeser. Yang penting prinsipnya adalah selama cerminnya tidak diganti, berarti fokusnya sama besar. Jadi fokus sebelum digeser, sama fokus setelah digeser, itu nilainya pasti sama. Sehingga rumusnya kita bisa modifikasi menjadi seperti ini. Ya, oke, demikian video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.